Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilmia sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Adapun teori yang akan kami bawakan yaitu perawatan orang sakit di rumah sakit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yang akan membawakan materi pertama, yaitu Hijriah Syamsul, dan pemateri kedua dengan saya sendiri. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Hijriah Syamsul untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hijriah Syamsul dari kelompok 10 kelas 02 akan membawakan 3 materi pertama, yaitu pengertian perawatan, komunikasi dalam perawatan, perawatan orang sakit di ruang perawatan. Ya, kita mulai saja dari materi pertama, yaitu pengertian perawatan. Perawatan adalah suatu pelayanan esensial yang diberikan oleh perawat berdasarkan cinta kasih kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik yang sehat maupun yang mempunyai masalah kesehatan dalam usaha mencapai derajat kesehatan semaksimal mungkin, melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Sakit atau penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup, berasa tidak nyaman karena menderita sesuatu seperti demam, sakit perut, dan sebagainya. Menurut Virginia Henderson, hal penting dan pokok sebagai fungsi, hakikat perawatan adalah pemberian bantuan yang berfokus kepada kepentingan klien. Fungsi unik perawat yaitu menolong orang sakit atau sehat, menjaga kesehatan atau penyembuhan, serta menghadapi sakaratul maut secara tenang dengan usahanya sendiri. Pokok hakikat perawatan yaitu kegiatan memberi bantuan, upaya ditunjukkan pada fungsi hidup sehari-hari yang normal, adanya keterbatasan fungsi, kelemahan fisik, kurang kemauan, dan kurang pengetahuan. Pelaksanaan perawatan orang sakit pada umumnya dibedakan menjadi kasus pembedahan dan non-pembedahan. Kedua kelasnya bersifat observatif dan sebagai persiapan operasi. Kebanyakan klien berpenyakit akut atau mendadak. Pergantian klien relatif cepat, jarang menetap. Kemajuan penyembuhan relatif cepat karena kebanyakan klien dengan tindakan operasi. Klien sering mengetahui gejala dan tanda penyakit secara cepat sehingga mudah dideteksi. Setelah dirawat, klien terkesan sehat, tidak nampak lelah. Perawatan di ruang penyakit dalam. Ciri ruang perawatan penyakit dalam. Aktivitas keperawatannya berjalan lamban, tidak terburu-buru. Kebanyakan klien berpenyakit kronis. Kebanyakan klien berlama-lama dirawat atau tetap. Kemajuan penyembuhan relatif lama karena kebanyakan klien kurang mengetahui gejala dan tanda penyakit secara cepat. Setelah pulang dari ruangan, klien senantiasa harus sering kontrol. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perawatan di ruang rawat inap. Perawatan di ruang rawat inap merupakan tempat domisili klien dan keluarga sementara selama menjalani proses pemulihan kesehatan dan guna dilakukan pemeriksaan yang menunjang penegakan diagnosa serta pemberian tindakan dan pengobatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan fasilitas yang berada di ruang rawat inap antara lain ruangan, penerangan, ventilasi, kedap suara, ukuran, motif ruangan, alat-alat, tindakan darurat atau oksigen lengkap dengan regulator, dan alat lain sesuai dengan kondisi klien. Penunjang atau sesuai kondisi klien, misalnya kursi roda, tongkat, tripod. Kamar mandi atau toilet. Penyimpangan barang klien, lemari, brankas, meja berlaci. Adapun tata cara perawatan di ruang rawat inap. Klien yang masuk ruangan perawatan diperlakukan sebaik-baiknya dengan komunikasi yang memuaskan, penerimaan, dan penghargaan sesuai martabatnya. Hal ini menjadi pangkal keberhasilan menjalin hubungan baik secara interpersonal. Hal-hal yang penting yang disiapkan dalam menerima klien baru yaitu menyiapkan ruangan atau tempat tidur, meja kursi klien atau keluarga, lemari pakaian, kamar mandi atau toilet. Berkomunikasi dengan klien dan keluarga, orientasi ruangan, orientasi lingkungan atau sarana yang ada.
perlengkapan administrasi, peraturan dan perawatan, melengkapi data klien, memberi informasi tentang perawatan kepada keluarga klien, hak-hak klien atau keluarga, hal-hal yang harus diperhatikan saat merawat orang sakit, mempersiapkan dan memberikan makanan dan minuman, menjaga kesehatan, membantu menjaga kebersihan si sakit atau menggantikan baju, merapikan rambut, mengantar ke kamar mandi, memberi pertolongan pertama sesuai keluhan si sakit, mencegah luka, mengganti posisi tidur tiap beberapa jam agar si sakit tidak menimbulkan lecet bila si sakit sulit bergerak, membuat catatan harian, menghubungi petugas kesehatan, mengenal tanda-tanda bahaya. Pasien yang sudah diizinkan pulang perlu dilakukan beberapa aktivitas berikut. Membereskan urusan laporan dan administrasi. Perawat menuliskan keterangan pada buku laporan dan file klien diizinkan pulang. Mengambil file klien dan disendirikan guna menyelesaikan pembiayaan rawat inap. Menginformasikan pembiayaan kepada klien dan keluarga. Menyerahkan kwitansi pembayaran. Menyelesaikan pembiayaan penggunaan alat dan obat yang diambil dari ruang bagian kantor perawatan klien. Menjelaskan pokok-pokok perawatan selanjutnya. Adapun kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yaitu pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Salah satu kewajiban rumah sakit adalah sebagai fungsi sosial rumah sakit, yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, memberikan pelayanan tanpa uang muka dan administrasi. Di balik itu, rumah sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, itulah tadi serangkaian materi dari kelompok 10, perawatan orang sakit di rumah sakit. Dan akan kita lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.